Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya lah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya lah kamu meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Barusan telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh adik kita Kaila Azura dan juga penerjemahnya adik Akila Zihni. Ini dari SMA Insan Madani Jambi nih Valdo. Dan juga kita harapkan semoga untuk pemirsa yang ada di rumah maupun di studio, semoga dengan pembacaan ayat suci tadi dapat memberikan dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala Valdo. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang ada di rumah dan juga ada di studio, tentunya sesaat lagi kita akan mengupas berbagai informasi tentunya dalam balutan ceramah agama yang tentunya kita akan dengarkan sesaat lagi. Tentunya kali ini topik pembahasan dalam ceramah agama atau tausiah ya, yang nantinya informasi kita akan kutip secara bersama sebagai pencerahan dan juga sebagai petunjuk jalan kebenaran dan juga jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kali ini ceramah yang akan kita bawakan dengan topik pembahasan pererat silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Tentunya seperti apa silaturahmi yang baik dalam Hari Raya Idul Fitri dan juga bagaimana, inilah yang akan kita kupas bersama dengan ceramah kita. Inilah dia Ustadz Ahmad Mubashir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa yaqulu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah pemirsa JEK TV di hari Gema Takbir Kemenangan
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para ibu-ibu jamaah BKMT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah meninggalkan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Waktu begitu cepat berlalu, dari hari berganti minggu, minggu berganti tahun, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Itu semua telah kita rasakan sebagai umat akhir zaman. Maka Ramadan yang begitu mulia telah melalui kita dan telah meninggalkan kita. Namun Ramadan tiap tahun akan selalu datang. Pertanyaan yang besar bagi kita semua, apakah kita akan kembali ketemu dengan bulan Ramadan tersebut? Maka untuk itu hendaklah kita muhasabah, kita introspeksi dan kita hitung-hitung diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki ibadah kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita bawa mati, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah harta yang melimpah, bukan pula jabatan yang tinggi ataupun sanak keluarga yang kita bawa mati, tidak lain tidak bukan yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari raya yang fitri ini mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang fitri ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, begitu pula nabinya menyuruh kita agar mempererat silaturahmi. Dalam hal ini kata para ulama, silaturahmi dengan arti muwalatul ghurabah wa mahabbatuhum aktsar min ghairihim. Silaturahmi yaitu mencintai kaum kerabat kita lebih-lebih yang terdekat, aktsar min ghairihim, lebih banyak daripada mencintai orang lainnya. Maka dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan pula bahwa tanda keimanan seseorang dilihat dari sejauh mana dia menjaga daripada silaturahminya terhadap kaum kerabat dan keluarganya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasir rahimah." Yang artinya barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir yaitu hari kiamat, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Kalau saja puasa kemarin menyambung kita kepada silaturahim kita atau hubungan kita dengan Allah, maka di hari raya ini adalah menyambung tali silaturahim kita sesama hamba Allah. Hablum minallah dan hablum minan nas tentunya. Maka untuk itu momentum yang baik untuk menyambung tali silaturahim yaitu hari raya yang mulia ini. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, maka untuk itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam bersilaturahim ada beberapa poin penting yang harus kita jaga. Di antaranya yang pertama, ketika bersilaturahim hendaknya kita tetap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban kita. Yang kedua, di antaranya kita harus menjauhi hal-hal yang jelas diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya kita mendahulukan silaturahim kepada kerabat kita yang lebih dekat hubungannya. Yang keempat, hendaknya pula dalam hal bersilaturahim kita menjaga adab-adabnya. Dan yang kelima, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mubazir atau yang boros terhadap makan dan minum nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 5 poin penting yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Penyair pernah mengatakan di dalam gubahan syairnya, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu lillah tazid. Bukanlah hari raya itu dimaknakan dengan pakaian baru saja, serba baru saja, tapi makna hari raya sebenarnya yaitu bagi orang yang ketaatannya kepada Allah terus bertambah. Walaisal id liman tajammala bil malbus wal markub, innamal id liman
innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang berhias-hias dengan pakaian atau dengan kendaraan, tetapi hari raya dimaknakan dengan orang yang diampuni dosa-dosanya. Walaisal id liman akala thayyibat wa tamatta'a bisyahawat wal ladzat. Innamal id liman qubilat taubatuhu wa buddilat sayyi'at hasanat. Bukanlah hari raya itu dimaknai dengan dimaknai dengan makan-makan yang lezat-lezat atau mengikuti hawa nafsu dan syahwat, tetapi hari raya yang sebenarnya yaitu bagi orang yang diterima taubat dan diganti segala keburukan dan dosanya dengan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hendaknya kita isi di hari-hari yang baik ini dengan segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu jangan sampai di hari raya ini kita meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bahkan banyak di antara kita sibuk silaturahim, sibuk bersalam-salaman dan bermaafan, sibuk jalan dan bertamu ke rumah kerabat tertentu atau teman, tapi kadang-kadang sampai meninggalkan kewajiban solatnya. Sibuk saja bersalaman, berjalan, bertamu. Pas solat zuhur tinggal solat zuhurnya, pas solat asar tinggal, pas solat maghrib tinggal. Itu yang sering terjadi di antara kita. Betul tak Bu? Ada orangnya tuh? Mana orangnya? Maka jangan sampai seperti itu. Ramadan yang lalu sudah mengajarkan kita bagaimana kita menjalani semua ketaatan, baik dari puasa sampai solat, sampai tadarusan Al-Quran dan tahajud dan qiyamul lailnya. Maka ketika Ramadan berlalu, kita lanjutkan segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita jangan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering terjadi di antara kita ketika berhari raya, yaitu melakukan kemaksiatan yang jelas-jelas dilarang dalam agama Allah dan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjabat tangan dengan bukan yang mahramnya, saling bersalaman antara seorang laki dengan perempuan yang jelas bukan mahramnya. Maka ini salah satu perbuatan yang dosa dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam hadisnya, la an yuta'an fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, ditusuk kepalanya dengan jarum, itu jauh lebih baik daripada seseorang di antara kalian bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal baginya, artinya yang tidak mahram, yang bukan mahram. Maka ini harus kita wanti-wanti, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan daripada silaturahim untuk mendapatkan pahala yang besar pula di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita diberikan itu, kita melakukan sesuatu yang bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itu, kalaupun bersalaman antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, setidak-tidaknya ada lapis yang kita pakai atau dari kejauhan saja, demi menjaga kehormatan kita sebagai muslim dan muslimah. Itu yang harus kita perhatikan di dalam bersilaturahim. Kemudian yang perlu kita perhatikan pula yang ketiga, yaitu jangan sampai dalam bersilaturahim kita tidak menjaga adabnya. Ada beberapa adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersilaturahim. Di dalam Al-Qur'an Allah sendiri berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian
sampai kalian minta izin dan kalian mengucapkan salam kepada ahli rumah tersebut. Kadang-kadang di antara kita ketika bertamu niat silaturahim main masuk saja, nyelonong saja, ya. Mentang-mentang temannya, mentang-mentang tetangga dekatnya nyelonong saja, kayak kucing be. Ada tuh? Ada ya? Mana lagi orangnya? Ya. Jadi jangan seperti itu, jangan main nyelonong saja. Allah mengatakan hatta tastanisu wa tusallimu, sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam, baru masuk kalau dipersilahkan. Begitu juga ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW menemui Rasul SAW main nyelonong saja tanpa mengucapkan salam. Akhirnya ini sahabat disuruh kembali oleh Rasul SAW dan diajarkan untuk mengucapkan salam. Qul assalamualaikum a'adkhul, ucapkan assalamualaikum kata Rasul dan tanyakan bolehkah aku masuk. Maka inilah indahnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu ini yang harus kita lakukan, walaupun hal yang sepele mungkin yang kita pandang namun besar di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara adab bertamu juga hendaknya kita datang ada waktu-waktu yang sekiranya pintu dibukakan. Bukan kita masuk ke rumah orang ya sembarangan waktunya nurut kata kita saja tanpa sesuai dengan waktu yang dibolehkan oleh tuan rumah. Kadang-kadang pagi buta lah bertamu jam 6 pagi ya. Orang belum bangun dia lah bertamu. Kadang-kadang sampai malam jam 12, tengah malam jam 12 malam ya, bahkan sampai subuh. Ini bukan bertamu ini. Ini namanya nyiksa nih. Ya, nyiksa tuan rumah ini tidak boleh. Jadi dalam hal itu ada waktu-waktu yang dibolehkan. Maka kalaupun tahun lalu atau sebelumnya kita bertamu sembarangan, maka kita ikuti etika yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika ada hidangan atau makanan, ketika dipersilahkan baru makan. Minuman ketika dipersilahkan baru minum. Ya, jangan main makan saja tanpa ada basa-basi atau tanpa ada izin dari tuan rumah. Maka banyak sekali sebenarnya kalau kita jelaskan di sini daripada adab-adab bertamu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita setelah Ramadan ini ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul bertakwa. Kita tidak mau lepas daripada Ramadan seperti orang yang lari dari peperangan kemudian ketika menang baru ikut menang. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Rasul SAW, as-shaim ba'da Ramadan kalkar ba'dal far. Kata Rasul SAW, orang yang puasa setelah Ramadan itu seperti orang yang kabur dari peperangan kemudian dia ikut lagi dan ikut menang saja. Itu banyak di antara kita. Kemarin di Ramadan tidak pernah puasa, tahu-tahu di Lebaran dia yang paling duluan. Lebarannya semangat 45. Kemarin di Ramadan tidak pernah tarawehan atau tidak pernah sholat jamaah atau bahkan tadarusan Al-Quran. Pas Lebaran dia yang nomor 1. Ada tuh ya? Mana orangnya? Oh, ya. Jadi makna Ramadan itu bukan hanya 1 bulan saja, tapi Ramadan itu adalah bulan riyadhah bagi kita, latihan bagi jiwa dan mental kita agar betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setelah Ramadan itu kita betul-betul menjadi hamba Allah yang takut, menjadi hamba Allah yang betul-betul menjaga perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan ketika bersilaturahim adalah jangan sampai kita melakukan suatu perkara yang boros atau mubazir di dalam masalah makanan ataupun nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak pula di antara kita ketika hari raya Idul Fitri menyiapkan segala makanan, kemudian kuenya dan minuman, sampai-sampai
tidak dihabiskan. Ini merupakan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, disukai oleh setan. Ya, apabila ada makanan kemudian kita sia-siakan, tidak kita habiskan, atau minuman, maka ini salah satu perkara yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros, yang mubazirkan makanan atau nikmat Allah, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudaranya setan. Wal'iyadzubillah. Maka jangan sampai berlebaran tapi kita jadi temannya atau saudaranya setan. Na'udzubillah min dzalik. Maka makanan yang kita punya dihabiskan atau setidaknya kita sedekahkan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang perlu kita perhatikan pula, yang keempat, mendahulukan silaturahim kepada kerabat yang lebih dekat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Yang artinya sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah, wa bidzil qurba, dan dengan kaum kerabat yang dekat, wal yatama wal masakin, dan anak yatim dan orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh atau kaum kerabat yang jauh. Dalam hal ini bersilaturahim yang perlu kita pererat yaitu hubungan terhadap keluarga kita, terutama yang lebih dekat dulu, ibu kita, ayah kita, saudara kita, kakak atau adik kita, dan begitu pula paman bibi kita, yang sekiranya mereka adalah nasab kita dan darah daging kita. Namun kadang-kadang ironinya umat akhir zaman ini yang mereka jalani dan mereka sambung tali silaturahim kadang-kadang orang yang jauh, bukan sanak keluarga yang dekat. Sanak keluarga yang dekat bahkan sedikit pun tidak dilangkahkan kakinya atau dijalin tali silaturahimnya. Bahkan ada yang memutuskan silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada di antara kita yang tidak berteguran dengan orang tuanya, dengan abangnya, dengan adiknya, atau dengan paman dan bibinya, gara-gara masalah dunia, masalah harta. Itu semua akan mendapatkan murka Allah dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Qati'ur rahim mal'un, kata Rasul. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menjelaskan orang yang memutuskan silaturahim mal'un, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, walau mata fi jawfil Ka'bah, sekalipun dia mati di dalam Ka'bah. Maka untuk itu jagalah silaturahim, terutama kedua orang tua kita, dan begitu pula orang-orang yang dekat dengan kita. Yang berikutnya, mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan diterima amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah ya Faldo. Udah kita dengarkan juga tadi ceramah agama dari Ustadz Ahmad Bubasyir yang mengingatkan kita tentang mempererat silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya nggak hanya di Hari Raya Idul Fitri ya Faldo, tetapi di hari-hari biasa pun kita harus menjaga silaturahmi. Dan mungkin salah satu cara kita menjaga silaturahmi ini seperti salam-salaman dan berkunjung ke rumah sanak saudara, tetangga. Itu mungkin salah satu cara kita masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Jambi, dalam mempererat silaturahmi. Benar ya? Benar sekali Fadila, karena tentunya silaturahmi ini sangat penting, apalagi ya abang adik jangan sampai nggak teguran ya, apalagi dalam satu keluarga. Jadi silaturahmi dalam hari raya ataupun hari lebaran ini sangat penting banget untuk memperpanjang silaturahmi dan juga memperkokoh juga ya. Dan baik pemirsa yang ada di rumah maupun di studio, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan saksikan perform musik religi. Inilah dia Rihlatun Nada.
yang kekal selamanya. Percuma hidup kita dengan amalan yang hampa. Kuatkanlah iman untuk dekat padanya. Sujud syukur kita adalah jawabannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila tubuh telah kaku terbungkus kain kafan, baru kita menyadari dosa yang telah diperbuat. Tiada guna lagi memohon taubat padanya. Setelah ditutup semua pintu taubat kita. La ilaha illallah, maafkan diriku telah melupakanmu. La ilaha illallah, ampunkan dosaku selama ini. Semua akan kembali padanya. Ingatlah, cukupkah amalan kita untuk dapat kembali padanya. Oh, 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 bila tubuh telah kaku terbungkus kain kafan, baru kita menyadari dosa yang telah diperbuat. Tiada guna lagi memohon taubat padanya. Telah ditutup semua pintu taubat kita. La ilaha illallah, maafkan diriku telah melupakanmu. La ilaha illallah, ampunkan dosaku selama ini. Semua akan kembali padanya. Ingatlah, cukupkah amalan kita. Semua akan kembali padanya. Ingatlah, cukupkah amalan kita untuk dapat kembali padanya. Untuk dapat kembali padanya.